panas kayak gitu, jantung selalu berdebar kayak sakit jantung kayak gitu. Ada nggak kehidupan ibu yang kayak ini masalahnya berulang gini lagi gini lagi? Ada nggak? Yang nggak selesai-selesai? Ada nggak materinya? Materi ini akan saya rekam, nanti ibu bisa ulang sendiri, dengerin, ya kan? Kamu nggak ngerti, nggak nyambung. Saya akan rekam, nanti ibu tinggal diulang lagi aja. Berarti saya akan mulai dari ujian dulu. Lihatin, bismillah. Ini Bu, saya ingatkan lagi, ujian hidup itu tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal. Dia hanya pindah dari A ke B, ke C, ke D, terus kayak gini. Gitu kan, ini bab ujian dulu. Kemudian sudut pandang ujian. Lihat, di sini ada A, di sini ada B. Di sini misalkan sehat, di sini sakitnya. Di sini kaya, di sini miskinnya. Di sini misalkan punya orang tua baik, di sini buruknya. Punya pasangan baik, di sini buruknya. Sudut pandang kita harus sama, bahwa A dan B ini sama-sama ujian. Kalau A, apakah dia endingnya bersyukur karena dikasih sehat, karena dikasih misalkan kaya, orang tua baik dan lainnya. Di B, apakah dia bersabar? Sama endingnya. Jadi kita jangan pernah melihat kok kayak paling nggak enak banget hidup gitu. Sama Bu. Orang kaya pun itu ujian dia Bu. Orang sehat pun sama ujian. Punya anak yang soleh semuanya itu ujian juga. Apa kita bersyukur atau enggak? Nanti ilmu syukur akan saya kasih juga gitu kan. Hati. Yang saya ingin ibu bisa tiap hari bahagia. Bukan bahagianya seminggu sekali, bukan sebulan sekali pas gajian doang, atau pas lebaran doang bahagianya. Enggak. Kita bisa bahagia tiap hari. Oke ya, nah ini tadi bahwasanya kita sudut pandangnya seperti itu. Ada lagi materi baru, namanya ujian yang berulang. Lihatin, ujian berulang tuh kayak gini. Ini ilmu terbaru dan hati-hati. Di sini ujian matematika, di sini ujian IPS, ujian bareng di hari itu. Kemudian keluarlah hasilnya bahwa IPS sudah lulus Pak, tapi matematika belum lulus. Maka zaman dulu kita tuh Pak, ada namanya HER. Diulang kembali karena belum lulus. Sampai kapan pun harus lulus, kalau nggak lulus yang ngendog nantinya, nggak naik kelas. Maksud hati-hati, ada yang konteksnya ujian seperti itu. Ini ujian kayak di dalam kehidupan kita. Ada saya kasus kayak gini Pak. Ini nanti dia mau nggak mau harus ridho ikhlas, soalnya kalau mau lulus, karena lulusnya ridho ikhlas. Ujian hidup tuh, gitu kan? Nih. Nah ada kasus gini Pak, ada orang dia sering disalahin sama orang lain walaupun posisi dia tuh benar. Dari kecil dia tuh sering disalahin walaupun posisi dia benar. Dia nggak ridho tuh digituin sama orang. Kan gua bener kok salahin, nggak ridho tuh digituin. Sampai gedenya dia digituin Pak sama orang. Sampai gede dia digituin. Ustaz saya tuh dari kecil gitu. Sampai sekarang gituin. Padahal saya bener tuh kok sering disalahin. Ada lagi seorang perempuan yang dia dahulunya belajarnya bagus, sekolahnya bagus, pacaran nggak boleh sama orang tuanya, gitu kan? Nggak ridho, dilarang orang tuanya. Sampai sekarang masalah percintaan dia gagal terus Pak, belum nikah, karena belum ridho dahulu masalah itu, gitu kan? Ya, ada lagi yang kalau zaman ini tuh kita itu dulu Satya Bajitam RX, kalau film-film zaman dulu tuh Bu. Nah dia tuh kan zaman dulu mah TV Pak, nggak ada siaran ulangnya. Nah dia tuh udah episode terakhir nih, malah nggak boleh sama ibunya, dilarang sama ibunya. Kamu harus belajar, besok ujian, pokoknya nggak boleh nonton TV gitu kan. Ya dia jadi bahasa nggak klimaks, dari episode 1 sampai tengah udah nonton, mau episode terakhir malah nggak boleh, nggak jadi tuh. Apa aja dalam kehidupan dia, akhirnya dia nggak pernah mau naik karir, nggak jadi terus, bahasanya mentok terus, nggak sampai kelima ke atas. Ya, nah itu menggambarkan kalau kita nggak ridho di situ akan diulang itu terus. Sama, ada seorang ini saya ngambil dulu dia promi ke saya Pak. Kemudian sampai jadi perukiah dia, dari pasien sampai jadi perukiah seperti saya. Allah masih belum Allah kasih hamil. Kemudian dia belajar dengan guru saya, dapatlah kalimat, kamu harus ridho dengan keburukan pasangan. Saya tuh iseng gitu kan, kok kamu berhasil sekarang, apa rahasianya? Tadi rahasianya tuh
saya harus meridokan keburukan pasangan. Gitu kan. Nah, setelah ridho di atas pasti ada merennya sama istri kan, ada keselnya ya. Belum ridho nggak nerima diginiin gitu ya. Dia ridho tuh. Akhirnya hamil ya Pak. Sekarang anaknya 2. Itu udah berapa tahun Pak? Di rupiah udah muntah-muntah, udah jadi per rupiah bahkan ya nih levelnya. Masih Allah masih belum kasih. Gitu kan. Kemarin pun sama tuh. Gitu kan, ada kasus lagi yang dia mungkin nggak ridho atas pasangannya, sikapnya. Saya bilang kalau antum belum ridho, antum akan diuji terus sama pasangan antum. Ya kayak gitu, ujiannya gitu. Maksud dia, nangkep gak nih ujian yang berulang? Nangkep. Ujian itu siapa yang kasih? Kan Allah. Sebenarnya. Nah, sebenarnya masalah yang beratnya adalah kita nggak ridho atas takdirnya Allah. Kenapa sih Allah bikinnya kayak gini? Ngelawan seperti iblis, suruh sujud ke Adam. Bukan masalah sujudnya, tapi dia melawan siapa? Melawan Allah. Makanya di sini ada rukun iman ke-6, qada dan qadar. Inilah paling banyak klien saya, 90% ke emak-emak, bab qada dan qadar. Menerima takdir baik dan takdir buruk. Mereka enggak menerima dengan takdir buruk, dengan keadaan buruk. Keadaan baik kok kan terima, buruk. Kenapa? Tandanya dia belum ridho itu ada pertanyaan kenapa sih? Kenapa? Itu kalau jawabnya takdir selesai. Ya kan takdir. Dia mau ngapain? Iya kan? Hari ini ketemu kita ini takdirnya Allah. Nggak ada yang kebetulan. Karena apa? Karena bumi dan langit sebelum diciptain, Allah ciptakan takdir dulu. 50.000 tahun yang lalu, Bu, Allah ciptakan takdir dulu. Nanti akan kayak gini, ya gini. Gitu kan? Contoh. Ada orang di sini, misalkan ibu. Di sini tetangga. Tetangga zalim ini, Bu, ini atas izinnya Allah. Ada takdirnya Allah, kekuasaannya. Tidak ada daun yang jatuh pun atas izinnya Allah. Kalau kita marah ke sini, sama aja kita marah ke yang bikin takdir. Seolah Allah salah bikin takdirnya. Ya kan? Dalilnya apa, Bu? Apabila kamu ridho atas ketetapanku, aku pun ridho, kata Allah. Bila kamu murka, marah atas ketetapanku, yaitu takdir, maka aku kemurka. Gimana hidup dia akan bahagia, enak, kalau dia dimurkai oleh Allah? Maksudnya, bab takdir. Yang mengerikan lagi ada, Bu. Diusir dari kolong langit. Apabila kamu tidak ridho atas ketetapanku, silahkan keluar dari kolong langit, cari Tuhan yang lain. Kita diusir dan silahkan cari Tuhan yang lain. Lihatin. Kalau kita nggak ridho atas ketetapan keburukan. Bu, saya bilang tadi, ujian itu ada yang baik, ada yang buruk, sama-sama ujian. Saya bilang, hati-hati, saya nggak tahu ibu yang berulangnya yang mana. Contoh, ada seorang bos diuji oleh karyawannya. Misalkan karyawannya mengkhianati. Itu kan atas izin Allah juga. Nggak mungkin dia bergerak. Kan saya bilang tadi, di dunia ini sih bergerak atas takdirnya Allah, izinnya Allah. Mau orang nyantet ibu, zolimin ibu, 10 orang. Allah nggak izinin, nggak akan kena. Itulah bab tauhid. Kalau kita perukiah nggak punya bab tauhid, takut, Pak. Serangan balik, wah, habis, Pak, kita, Pak. Syaitan-syaitan serang gitu kan. Kita yakin bahwa semuanya atas izin Allah, minta perlindungan, kekuasaan Allah ada, bab tauhid namanya. Nah, inilah cara menenangkan diri, Bu. Gitu kan bahasa ini, terima. Mau nggak mau, saya bilang tadi, nggak ada opsi lain. Kalau nggak akan diuji terus, saya bilang, dengan ujian ini, silakan aja Pak, capek sokwe. Tadi, karyawan tadi ya, dia marah karena dia dikhianati. Sebutlah misalkan A, diuji oleh karyawan A. Dia nggak ridho, marah. Kenapa dia mengkhianati saya ya? Padahal sudah baik misalkan. Nggak ridho, akan ada ujian karyawan. Ini udah keluar karyawannya. Nanti ada karyawan sama nih. B, karena belum lulus. Orangnya beda, ujiannya sama. Karyawan. Maksud? Ya kan? Sama bab itu. Bab itu sama. Kalau dia pengen lulus, ridhoin, selesai. Ujian karyawan, teman siap-siap dengan ujian baru. Mau nggak mau. Lah, ada yang jawab, Ustaz, boleh nggak sih selesai ujiannya, jangan gitu kan, kaget dia. Lah, kalau udah ini selesai, ada lagi, Ustaz. Emang gitu. Ada yang jawab, Ustaz, baru juga selesai ujian ini, saya udah ngeridoin. Ya, ada lagi. Dan emang gitu. Emang konsepnya gitu, ngerti nggak sih? Jangan kaget, kan saya bilang tadi, dari A pindah ke B. Karena kita masih diem di planet ujian, namanya bumi. Ayo. Ini kan planet ujian. Nanti akan siapa yang bagus, siapa kan ujian. Nanti di sono, finish mah. Sampai ada. Baru aja selesai saya ridoin, bab ini. Ada. Emang gitu, Bu. Kalau ibu nggak mau diuji, udahan dong nantinya.
Ayo. Gitu kan. Kalau capek ujiannya mau dipanggil, nggak mau. Itu bab ujian. Mau nggak mau, saya bilang tadi, harus ridho. Kalau enggak akan diuji terus. Ya terserah, saya pilihan. Misalkan, mau nggak mau kita harus ridho. Kalau enggak diuji terus. Gitu kan. Bahkan ada lagi nanti. Si bos tadi udah mulai ridho ya, diuji oleh karyawannya. Nanti dari yang lain tuh akan menguji apakah benar dia udah ridho. Maksud nggak? Misalkan karyawan dalamnya malah ngomporin. Tahu nggak, bos? Itu yang kemarin yang keluar. Dia malah udah mau ridho, malah dikomporin kan panas lagi ya. Itu malam itu adalah ujian apakah benar dia udah ridho. Ah, maksudnya. Dikala ibu udah mulai ridho, kok malah ada yang dari luar kok masuk gitu, sudah. Kadang ada yang gitu ujiannya tuh. Nih, kalau belum masuk akan pindah dari A ke B kayak gini caranya, liatin analogikanya. Ujian tuh pindahan dari A ke B, liatin analogikanya. Dulu ujian nasional UN. Di sini ujian, sebutlah yang A ini. Di sini solusi ya. Ujian, solusinya adalah lulus, Pak. Sudah lulus, ternyata lulus menjadi ujian, pindah ke sini. Apa ujiannya? Cari kerja dong. Solusinya kerja dong. Nganggur dia soalnya udah lulus. Ujian dia mencari kerja. Oke, jadi solusi cari kerja. Dapat kerja di sini, Pak. Dapat kerja. Udah kerja, ternyata kerjaannya jadi ujian. Nggak akur, berantem dan lainnya, pusing dan lainnya. Jadi kerjaannya malah pengen resign. Ada nggak orang pengen resign? Makanan. Solusinya resign. Oke, jadi solusi resign. Sudah resign jadi usaha. Oke. Usaha jadi ujian sekarang. Bingung ngatur karyawan, bingung pendapatan. Nah, kayak gitu, Bu. Jomblo. Solusinya apa? Nikah ya. Nikah pindah ke sini jadi apa? Jadi ujian pernikahannya. Emang kayak gitu, maksud nggak? Jadi hanya A, B. Jadi emang kita harus siap, makanya belajarnya jangan lama-lama. Kita upgrade terus. Tujuannya menenangkan hati. Tenang. Ini kan doktrin. Oh, emang kayak gitu. Perlu diingatkan orang tuh. Gitu kan. Maka saya bilang, ayo kajian tuh minimal sebulan sekali atau apa. Silahkan di YouTube dan lainnya. Itu database bahasanya. Udah dapat bab ini? Bab ujian berulang? Oke. Kemudian sekarang adalah, nah tadi ibu takut mati kan, oke saya ulang lagi lah bab dahulu. Takut mati tidak perlu ditakutin, Bu, kematian, Bu. Mau ibu takut mau kagak ke waktunya mati mah mati, ngapain ditakutin? Takut mati itu harus ke positif bukan ke negatif. Ya, yang positif itu seperti apa, Ustadz? Di sini misalnya positif, di sini negatifnya ya. Di sini positifnya. Yang positif, dikala kita takut kematian, akhirnya kita rajin beribadah, kita rajin bersedekah, kita menjaga lisannya, perbuatan buruk-buruk kita jaga, karena kita takut nanti ada kematian. Bahasanya gitu kan. Takut kematian yang negatif, ya tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan takut mati, mau ini takut nanti anak-anak bagaimana, dan lainnya gitu kan ya. Itu yang negatif. Bahkan orang kalau mau sholat takut mati bagus, jadi dia khusyuk sholatnya kan, positif. Jadi khusus sholatnya, takut kematian dibawa ke ranah bahasanya ke positif. Bahkan memang untuk pengingat, inilah nasihat kematian ini agar orang nggak hubud dunia, cinta dunia. Ayo gitu kan, sholat diabaikan, ayo kerja, terus orang mau hidup selamanya gitu kan. Ya kan, menzolimi orang kayak nggak ada pembalasan gitu kan. Nah ini, ibu kalau positif gak apa-apa, tapi kalau negatif yang masalah setan, nanti kalau kamu mati, nanti anak-anak bagaimana, biasanya kayak gitu. Gitu kan, ada pikiran gitu kan? Iya. Nah, sedangkan Bu, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Bahkan saya pernah nasihatin dia ketakutan, anak saya kalau saya mati gimana, Ustaz? Saya ngambil data, saya bilang, ada orang yang, mohon maaf, yatim atau piatu gitu kan, dia jadi sukses. Soekarno ternyata, tuh siapa tuh Habibie atau siapa gitu, orang-orang hebat tetap kok dia bisa jadi orang hebat. Bahasanya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya atas izin Allah gitu kan bahasanya. Jadi pola pikirnya kayak gitu. Nah inilah materi yang inti, yaitu luar kendali dalam kendali. Kalau nggak ngerti saya ulang, saya tanyakan. Siap, ini mulai ada komunikasi nih di bab ini nih, tanya jawab, harus fokus, Bu. Simak. Saya gampang baik ya, cara ini gampang saya kok. Nggak tinggi-tinggi bahasa saya. Di sini luar kendali, di sini dalam kendali.
Apa-apa yang di luar kendali kita, jangan masuk ke ranah sini. Ini karena ranahnya Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa yang di dalam kendali kita, tolong maksimalkan. Karena ini yang kita bisa lakuin. Contoh, kecepatan nggak? Nih, apa sih Ustaz yang di luar kendali kita? Cuaca itu luar kendali. Anak, istri, suami, orang tua, tangga, itu luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan sekeinginan kita. Pengennya sama anak saya baik semua. Iya, tapi kita pun luar kendali. Apa yang bisa dalam kendali kita? Mendoakan. Ya, ikhtiar. Itu dalam kendali tuh. Ngajak, nasehatin. Itu dalam kendali kita. Maksimalkan, karena kita adanya di sini posisinya. Kebanyakan orang stres. Dan dia kalau masuk terlalu dalam ke sini, di dadanya ada tulisan capek. Capek. Iya, capek. Kenapa? Karena dia masuk ke ranah yang di luar kendali dia. Hujahnya apa, Bu? Ada nabi, jabatannya, titelnya, kesolehannya, kehebatannya nabi. Anaknya kafir, Nabi Nuh. Ada Nabi Lut, istrinya kafir. Ada Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Kita siapa? Lihat, orang-orang di sekitar dia aja, dia nggak bisa mengendalikan sekeinginan dia. Sampai Nabi Nuh itu, ya Allah itu anak saya. Kata Allah itu termasuk, dia nggak bisa orang yang termasuk orang kafir. Emang nggak bisa, itu untuk kendali. Karena kita sayang, sudahlah doain dia, ajak, nasehatin. Ini kalau ibu bawa pulang dan paham dan praktekin, ajib. Masuk, langsung dikeluarin, Pak. Kalau biasa kan masuk, disimpan di sini, taruh di sini. Aduh. Ya kan? Tahu ya yang di luar kendali, apa yang dalam kendali? Saya nanya sekarang. Perasaan ibu masuk ke A atau ke B? Ke A, ke B aku. Ke B ya. Jangan ragu. Ayo, atau mau telepon teman, call friend? Ini harus paham, maka saya nanya kenapa, biar paham nggak? Perasaan ibu masuk ke ranah luar kendali ibu atau dalam kendali ibu? Dalam kendali ya, saya kuatin, dalam kendali ibu. Dalam kendali ibu, perasaan ibu kan perasaan ibu. Gitu kan? Oke, tahu. Rizki masuk ke mana? Rizki dari A, luar kendali kan? Kalau dalam kendali saya pengen di ATM 500 triliun, nah nggak bisa. Saya hanya bisa berdoa, berikhtiar. Hasil itu di luar kendali. Oke? Kemudian pikiran ibu dalam kendali, luar kendali. Dalam kendali kan, bebas ibu mau mikir apa aja kan? Iya kan? Nah, oke. Kemudian penyakit, sehat, sakit itu masuk ke ranah mana? A ya, luar kendali kan. Ada orang udah jaga pola makan sehat dan itu waktunya sakit ya sakit. Ada orang yang berantakan ngerokok dan ya sehat ya dia mah. Ibarat kata kan kayak gitu ya. Memang itu di luar kendali. Gangguan jin. dari A ya, luar kendali kan. Makanya kalau udah tahu itu luar kendali, jangan masuk ke situ, capek. Mikir ini kenapa sakit ya belum. Lah, sakit itu luar kendali. Masuk ke ranah ibu, ikhtiarnya ke sini, minum obat, nasehat. Itu yang ibu lakuin, maksimalkan. Jangan, aduh kenapa ya? Lah, salah masuk. Nambah berat kan? Kan banyak yang mikirin, karena pernah kan masuk ke ranah sini kan? Suami kenapa, orang tua kenapa? Itu ranah luar kendali. Tetangga Bu, masuk ke mana Bu? Mulut tetangga tuh. Ya, mulut tetangga ke A ya. Jangan masuk, udah biarin aja, bodo amat. Gak bisa ibu ngendalin mulutnya dia. Iya kan? Contoh misalkan karyawan saya masuk ke ranah mana? A ya. Pengennya mah baik semua, sehat semua. Ada aja yang sakit, yang izin. Saya marah-marah, kenapa sih? Padahal hari Minggu rame. Kesel saya kalau masuk ke ranah ini, Pak. Hasilnya, Pak. Kesel nggak? Padahal kita nggak bisa kan masuk kan? Nggak bisa. Jangan gimana ada perlu, ya gimana coba? Ngapain kita ngabisin energi ke sini gitu? Saya hanya bisa maksimal ke sini.
ajak meeting, gitu kan, nasihatin, ayo kerja yang bagus dan lainnya. Nah, masuk, doain bila perlu, semoga syariat semua, baik-baik semua. Di cleaning saya nih, ini rezekinya kan luar kendali. Saya kalau mikir, kenapa nggak dapat target, stres saya. Waduh, nggak dapat target nih, bulan ini berapa pasien gitu kan. Ngapain mikir ke situ? Makanya saya ke kepala cabang saya bilang, tugas kita hanya ikhtiar, teman-teman, saya bilang. Saya nggak akan nuntut hasil, saya bilang. Tapi kalau antum nggak kerja bener, nah itu masalah antum. Iya kan? Iya. Karena kan saya bilang pasien saya akan layani dengan baik, dengan ramah gitu kan. Jangan asal-asalan, kemudian sebar brosur, saya pakai FB Ads gitu kan Pak. Itu ya, lakukan. Yang aduh kenapa? Ngapain masuk ke situ? Nah, paham nggak nih? Ayo, dapat ya? Selama ini ibu masuk kemana selama ini? Bikin stres, bikin capek batin itu? Alah jangan mungkin, kebanyakan kemana maksudnya? Ayo jujur. Nggak tahu. Kebanyakan pasien saya sih terlalu sibuk mukirin ke sini dia. Masuk ke ranah ini. Padahal, saya lebih pahit lagi ngomongnya Bu. Jangan jadi Allah. Ayo saya sekakmat ya. Iya kan? Iya. Jangan jadi Tuhan. Lah ini kan ranah dia. Ayo saya sekakmat emang. Nggak ada pilihan opsi lain. Ayo sih ya. Emang bisa ngubah orang? Emang bisa ngubah cuaca hujan jadi nggak hujan? Tahan tuh hujan kalau bisa. Kan luar kendali. Udah nyuci nih Pak, mau jemur hujan. Ada orang marah-marah Pak. Kenapa hujan? Lah, bagaimana? Kan saya bilang harus ridho. Gue bilang ini hari ini bab sebenarnya kata nanti dibawa pulang tuh ridho. Terima. Ngaku. Kalau kesel nggak apa-apa, cuman jangan disimpan. Udah keluarin karena luar kendali. Boleh, dan nggak lama-lama kalau tahu ilmu ini Pak, maksud gak? Ibu manusiawi, Bu, kesel, sedih, marah, pusing, manusiawi. Cuman nanti kalau udah ada ilmu, ya sudahlah, gimana lagi? Nah, ada makluman gitu loh. Ngomong, aduh, kenapa ya dia harusnya gini? Setan nggak salah masukin Pak, bisikin terus Pak. Oh yo, terus. Harusnya kan gini, harusnya gini. Tapi kan. Ya, kuncinya ridho, ikhlas. Cuma kan kalau Bu udah ikhlas ridhoin, gimana ya? Orang ngeblank Pak, Bu kalau digituin doang mah. Saya terus ngegali, dia harus sampai paham. Inilah kuncinya sebenarnya. Ikhlas ridho sebenarnya. Kalau enggak tadi saya bilang ada hadis yang sampai kita akan dikeluarkan di bumi ini dan suruh cari Tuhan yang lain. Bahasanya. Ibu kan bagus jika pagi petang ada kalimat raditu billahi robba wabil islam ini. Harus ridho Tuhan ya Allah. Iya, jangan pengen dapat ridho Allah doang, tapi kita nggak ridho atas ketentuan Allah. Gitu, makanya kalau ada sesuatu yang buruk, perasaan masuk ke mana? Bu, Perasaan masuk ke sendiri apa B ya? apa itu B? Oke. A, luar kendali. Iya. B, Dalam kendali. dalam kendali. Ingat materinya, sederhana. Perasaan masuk ke mana? Dalam kendali. Dalam kendali. Oke, sekarang Ibu biar bisa mengendalikan perasaan ini nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau Ibu punya ilmu ini, Ibu bisa bahagia tiap hari. Oke, lihatin materinya. Ternyata bahagia, di sini bahagia, di sini sedih. Ternyata ini tolak ukurnya, standarnya, kita yang bikin. Yang buat. Lihat. Ibu, contoh deh. A, B, C. A, ada orang melihat suaminya kerja. Suami ibu kerja nih. Gitu kan. Dia melihat dengan A, kacamata A. Syukur. A itu syukur. Alhamdulillah suami saya masih kerja. Orang lain di PHK.
Alhamdulillah suami saya masih kerja, orang lain sakit suaminya. Alhamdulillah gitu kan. Banyaklah ngelihat suaminya kerja tuh ada rasa bahagia, senang. Nah, syukur tuh kan di sini, Bu, di perasaan. Jadi melihat sesuatunya dengan bentuk syukur. Senang, kebahagiaan. Ada yang B, Bu, sama, melihat suaminya kerja, dia seperti rutinitas biasa aja. Lah, tiap hari dia kerja, Ustaz, dari Senin sampai Jumat. Ya sudah, kerja udah, biasa aja. Di perasaannya dia biasa, yang B ini. Gak ada rasa syukurnya. Yang C parah, Pak. Marah-marah, Bu. Kerja mulu suami saya, kapan liburannya? Marah dia ngelihat suaminya kerja tuh. Nah, ini kan tadi perasaannya kan dalam kendali ibu. Ibu milih bebas, mau yang jadi A boleh, yang B boleh, yang C pun boleh. Oke, kasih gampang lagi lah. Saya kasih contohnya yang masuk logikanya gampang. Ada orang, Bu, minum air putih. Dia bisa jadi A, Bu. Alhamdulillah. Minum air putih pun alhamdulillah. Ada orang minum air putih biasa aja tuh, nggak ada kalimat alhamdulillah, biasa aja. Karena ada orang minum air putih alhamdulillah ya. Ada yang biasa aja tiap hari minum air putih. Nggak pernah baca syukur, nggak ada alhamdulillah. Ada yang cek marah-marah, kenapa sih air putih? Kenapa nggak jus? Kenapa nggak es teh manis? Iya kan? Siapa yang mengendalikan? Dia sendiri kan mau milih, mau yang mana. Kasih bilang tadi, ilmu ini ibu bisa tiap hari bahagia, Bu, bisa. Ibu bisa seminggu sekali bahagianya bisa. Atau pas gajian doang bisa, atau pas tahun sekali lebaran doang, tergantung ibu. Bahagia itu di tangan kita, saya bilang bahagia itu kita yang buat. Kalau bahagia, Bu, tolong turunkan standarnya, Bu, serendah mungkin. Jadi ibu melihat sesuatu tuh bisa senang. Ada orang, Pak, bahagia, standar bahagia dia tinggi, Pak, di sini, Pak. Contoh, ada orang makan dengan keluarganya di warteg aja, tahu tempe, dia bahagia, Pak. Alhamdulillah makan sama warteg. Alhamdulillah dikumpul keluarga, walaupun makan sederhana, dia ada senang bahagia. Oh enggak, standar saya bahagia kalau makan sama keluarga di puncak, Pak. Di hotel, di puncak, di restoran, baru saya bahagia tuh. Siapa yang bikin? Ya sendiri. Maka saya bilang, ibu bisa terserah mau bahagia kalau dapat gajian doang, baru bahagia nih. Atau ibu bisa tiap hari melihat anak sehat, orang bisa bahagia, alhamdulillah anak saya sehat. Atau biasa aja, atau marah-marah. Tergantung sudut pandang kita yang buat, Bu, maksudnya. Ya kan? Makanya di sini kan ilmu bahagia itu skill yang harus dilatih. Makanya mudah bersyukur. Kenapa mudah? Karena sering dilatih. Pandai bersyukur. Kenapa pandai? Karena sering dilatih. Dilatih, Bu. Ibu setiap melihat alhamdulillah. Minum alhamdulillah, seneng, bahagia. Udah tahu kan, pernah dengar la in syakartum la azidannakum, pernah dengar? Yang syukur Allah tambah, yang kufur pedih. Misal, Bu, nih saya pertanyaan. Suami ibu bilang ke ibu, Mama kalau bilang satu ucapan terima kasih dihadiahi 100.000. Kalau 5 kali berarti 15.000, tinggal dikali aja pokoknya setiap satu kali terima kasih 100.000. Bakal berapa banyak ibu bilang terima kasih ke suami? Ayo jujur aja. Hah? Sebanyak-banyaknya, jawabnya gitu aja tuh, Bu. Kan gampang, kalau salah pun nggak dipecut ini. Ini berarti masuk ke materi. Nanti ibu di materi sudut pandang. Berarti harus sudut pandang masih berat nih, babnya sudut pandang masih berat. Nggak apa-apa, belajar. Gitu kan. Nah, tadi pasti ibu akan bilang sebanyak-banyaknya dong. Kenapa kalau suami bilang kayak gitu kita bisa mengucapkan sebanyak-banyaknya? Tapi kalau Allah yang bilang, barang siapa bersyukur Allah tambah, kenapa kita jarang bersyukur gitu loh? Maksud gak? Itu intinya kajian saya tuh. Antum punya bos misalkan, bos antum tuh mengumumkan ke karyawan, ketemu saya bilang satu ucapan terima kasih 100.000. Wah, pasti bakal, wah terima kasih masih gitu dong. Sebanyak-banyaknya dong. Allah bilang, siapa yang bersyukur Allah tambah. Jarang kita. Kenapa? Karena kita nggak percaya bahasa ke Allah, gitu kan, bahasa iman. Makanya hayu bersyukur Allah tambah, yakin. Banyak kan orang yang sedih ini kufur, kurang bersyukur. Pulang ke rumah, alhamdulillah punya rumah, orang lain mungkin ngontrak. Alhamdulillah punya anak, orang lain mungkin 5 tahun, 4 tahun belum punya anak. Alhamdulillah anaknya mau sekolah, ada yang kesini dia susah sekolahnya. Demi Allah,
Makanya saya sering bikin kisah ruqyah, kadang screenshot kasus-kasus pasien. Maksudnya bukan kan saya pun nggak kasih nama, nggak ada nomornya. Iya. Tujuannya apa? Lihat loh, ada orang diuji lagi kayak gini gitu. Syukurlah. Ada yang suaminya lagi selingkuh lah, ada yang lagi inilah, ada yang sakit lah. Ya Allah, antum makan enak, rumah ada, uang ada. Apa sih gitu? Bisa jadi posisi antum hari ini diidam-idamkan oleh orang lain. Enak ya Ibu Siti ya gitu ya. Bisa jadi orang tuh kayak gitu. Mengidam-idamkan posisi kita hari ini. Maksud gak? Iya. Kita malah nggak enak, aneh kan? Rugi amat gitu. Orang lain pengen di disposisi antum gitu. Ayolah. Salam sinawon. Olah bahasa apa tuh? Paham ya Bu ya? Jadi maksudnya Iya. tadi ini berkaitan karena perasaan dalam kendali kita. Kita bisa nyetel kebahagiaan kita semudah ini, apapun bisa bahagia, atau ketinggian bahagia kita. Ada orang dikasih uang suaminya 100.000 Bu, bahagia Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Ada enggak? Standar saya kalau dikasih 50 juta ku suami saya, baru saya bahagia. Perasaan dia tuh Pak. Siapa nyetel perasaannya? Sendiri. Maksud dia? Gitu. Makanya saya mah pengen bahagia tiap hari. Lihat, alhamdulillah. Jadi dibahagia, diturunin banget gitu standarnya. Jangan ketinggian deh. Capek, ngapain hidup. Di bab sedih, ditinggiin. Jangan dibawahin. Baper, Pak. Melihat tetangganya dengan status, sangkanya ke dia, Pak. Baper. Di sini ditinggiin. Gua mah nggak bakal sakit hati, gua mah nggak bakal sedih. Gua kalau digini ini, baru gua mah kerasa. Gitu mah enggak lah. Jadi dia kuat batinnya. Ada orang senggol bacok. Sensitif banget, baperan gitu. Ya Allah, teman digituin udah ngambek, udah manyun. Ya Allah, capek amat nih hidup loh. Siapa yang bikin? Dia sendiri, Pak. Bukan presiden, bukan Pak Lurah, bukan. Dia sendiri yang bikin kebahagiaan. Kan ada orang kayak gini, Pak, ada kan? Itu ada. Ngapain sih ya Allah gitu kan? Itu kan bikin bahagia aja, dia enjoy ya udah. Butuhnya ilmu tuh kayak gitu. Bahasanya. Nah, inilah ilmu bahagia yang klimaksnya adalah syukur. Ayolah kita sendiri yang ya udahlah. Minimal kalau udah tahu ilmu ini udah jangan lama-lama, udah kita alhamdulillah. Iya, saya pun kadang ketik nggak lama gitu loh. Masalah itu fungsinya ilmu tuh. Bedanya kan nggak orang nggak punya ilmu terus, Iya. diikutin hawa nafsunya. Tapi pengen ibu pulang dari sini tenang, ibu bisa senyum, alhamdulillah. Naik mobil, alhamdulillah. Coba ada AC-nya adem, coba AC-nya mati mah, coba yuk. Gimana loh? Panas itu. Tapi kan biasa aja, kita kan biasa aja, AC hidup, jalan normal. Kalau orang-orang besok, alhamdulillah nyampe tujuan selamat, alhamdulillah ada uang bensinnya. Banyak syukur tuh. Alhamdulillah. Nanti ibu bisa senyum terus. Kenapa ibu senyum? Karena masih banyak yang bisa kita syukurin. Alhamdulillah aja dulu. Ya, kurang-kurang dikit sudahlah. Maksudnya minimal kalau udah tahu ilmu ini nggak terlalu lama nyimpan di sininya. Apalagi tadi itu di luar kendali ibu, jangan masuk. Ada pahitnya mah jangan jadi Tuhan Bu, gak boleh. Itu ranah Tuhan. Nanti ibu bisikan mati, bodoh amat gitu kan. Mati itu luar kendali ibu. Bener gak nih? Masuk lagi yang materi nih. Ya? Setan, misalkan jin korin, ada jin korin ini manusia semua punya Pak. Bisikin keburukan dan lainnya itu ada semuanya. Kalau masukin, takut mati kan dibisikin Bu ya biasanya. Bilang ke dia, bodoh amat. Mati itu luar kendali saya. Gitu kan. Yang tugas saya adalah menjaga kesehatan, saya berdoa, itu udah. Jadi ya, nggak terlalu beban jadinya ya. Pintar sekarang. Sama dengan anak pun, ya udahlah gitu kan. Gitu kan. Karena tadi perasaan dalam kendali kita. Sekarang pikiran. Pikiran nih agak lumayan nih. Ini ibu terlalu berat soalnya, makanya saya akan pikirannya agak biar enteng. Nama ilmunya sudut pandang. Saya nggak ngejasmen, tapi di sini belajar. Oke, jangan baperan. Taruh di sini standarnya. Ibu yang setting sendiri. Ini setengah isi atau setengah kosong. A setengah isi,
B setengah, ini kosongnya. Ini kosong kan setengah. A setengah isi, B setengah kosong. Ibu milih A atau B? Saya bingung kan. Ayo, siap. Ini kita belajar. Ini ilmu ini bagus, akan mengubah cara pandang ibu. Ayo. Nggak tahu, telepon teman ibu. A setengah isi, B setengah kosong. Setengah isi. Mana jawabannya? Setengah isi. Setengah isi. Bapak? Sama. Alhamdulillah. Ini harus kayak gini terus ya, cara berpikirnya ya. Iya. Lihat, dengan materi ini, ada orang yang dia tadi, kayak ibu pertama, nyerah bingung. Ini masalah sepele, jadi ibu bingung. Mohon maaf, ada orang masalah sepele jadi bingung dia, Pak. Kalau ibu salah, dipecut gak? Kenapa ibu bingung? Jadi ada orang, cara berpikirnya gitu, Pak. Masalah kecil pun dibikin ruwet. Iya. Gak apa-apa, ini belajar. Masa dia? Emang bikin gua. Tenang. Saya akan masuk ke sini. Saya dari tadi, oh ibu kayak gini ya cara pikirnya. Saya akan ubah di situ. Saya masuk ke ranah itu. Saya jarang-jarang ngasih materi ini biasanya. Kan ilmu baru kan? Makanya jangan sungkan main ke sini lagi. Kita doktrin terus, Pak. Gitu kan biar tambah kuat, Pak. Ya kan? Bawa pulang nih, Bu. Satu, ada orang masalah sepele pun dibikin ada, Pak. Emang di masyarakat yang kayak gitu. Ngapain sih? Salah lagi nggak bakal dicambuk atuh gitu masalah. Tapi ini gimana? Ya Allah gitu kan. Jadilah kita, yang ibu benar, yaitu melihat yang isinya. Kalau orang, jadi melihat yang ada, bukan yang nggak ada. Ada orang negatif terus cara berpikir ya Pak. Iya kan? Udah ada makan tadi kan, air putih. Jadi yang nggak ada, teh manis mana? Nyari yang kosongnya. Ini kalau kajiannya itu Ustadz Syafiq Basalamah. Oh iya. Itu ada kajian di YouTube-nya sebenarnya. Saya tuh kelamaan. Saya simpelin aja dah dengan analogi kayak yang gampang dicerna orang. Ada orang, Pak, yang kedua tadi kan satu ruwet ya. Yang dua, Bu, ada orang milih C, Bu. Yang nggak ada saya bilang. C, Ustadz, dua-duanya benar. Ya Allah, milihnya gitu. Ada saya tanya tuh, C, Pak Ustadz, dua-duanya benar. Ya Allah, kan nggak ada. Ngapain milih C, saya bilang. Cara berpikir dia tuh gitu, kelihatin. Gitu kan. Yang ketiga, dia milih yang B. Kenapa B? Ya, berarti dia yang selalu melihat yang kosongnya aja. Susah bersyukur secara hidupnya. Pokoknya nggak ada aja diomongan dia. Jangan kaget nanti antum akan ketemu dengan orang kayak gitu. Yang nggak ada diomonginnya tuh. Negatifnya aja. Sudut pandangnya tuh. Padahal saya bilang, ini kan materi pikiran tuh dalam kendali dia. Dia bisa milih yang kosong atau yang isinya. Melihat pasangan. Antum melihat yang kosongnya ada. Yang isinya pun ada dong. Gak mungkin pasangan kita kan gak mungkin salah terus. Gak mungkin baik terus. Terserah antum mau mikir yang mana. Siapapun pasti ada baik dan buruknya. Nah, saya pun ke karya yang saya bilang, semua orang ada baik dan buruknya, saya bilang. Gak mungkin termasuk owner, saya bilang, saya pasti ada baik buruknya, saya bilang. Tergantung antum mau nilai yang mana. Kalau kita yang negatif, itu kesel. Ada lagi, satu lagi materi. Ya, saya akan hargai jauh-jauh ibu ke sini, gitu kan. Dari pikiran, mengaruhi ke perasaan, perasaan ke tindakan, tindakan ke hasil. Ini ajib juga ilmunya. Kenapa kita harus menjaga pikiran kita tuh? Udah dapet belum itu? Belum, lamaan sih sini. Kita update terus keilmuan. Karena kalau jin mah sama aja dari itu kayak gitu, Bu. Gangguan jin tuh sama kayak gitu. Dari dulu ke di rukyah sama, bacaan saya nggak berubah, Bu. Al-Fatihah, ayat kursi di rukyah tuh sama. Iya. Paling bedanya materi-materi kayak gini. Yang cara berpikirnya orang tuh bisa berubah. Gitu kan. Nah, tadi ya. Jadi materi gelas kosong ini ayolah, karena pikiran tuh dalam kendali kita. Ada yang tadi keempat bagus, Bu. Kita ngelihatnya yang isinya. Belajar ngelihat yang ada. Syukur. Ini sama tuh, arahnya ke syukur lagi kan. Tapi ada nanti ibu, jangan terlalu ruwet masalah kecil. Aduh nyerah, ngapain? Kan salah lagi nggak dicambuk. Masih gitu ya. Nanti ibu belajar jangan terlalu ruwet mikirin. Karena saya bilang tadi, lambung ini dikarenakan pikiran dan perasaan. Kacaunya. Tadi baper dalam kendali ibu. Ibu mau baper, ibu mau kuat, terserah ibu. Ibu mau tiap hari senyum, alhamdulillah bisa.
Makanya saya rekam aja lah, diulang sendiri dah. Oke. Ya, ini namanya ilmu gelas setengah isi setengah kosong. Gitu. Dan saya iya di lapangan ada yang orang toksik, bahasanya negatif, omong ya Allah, kenapa sih? Kenapa nggak yang positifnya diomongin? Pasti kan ada. Gitu kan. Nih, terakhir. Kebanyakan ngebul takutnya entah. Ngebul belum, Bu? Ngebul. Satu lagi nih, Bu. Ya, ini berkaitan semua materinya ujungnya gitu kan. Nah, di sini adalah pikiran turun ke perasaan, perasaan turun ke tindakan, tindakan turun ke hasil. Jadi hasil ini dari tindakan kita, pekerjaan kita. Pekerjaan sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Ternyata perasaan sangat dipengaruhi dari pikiran kita. Oke, kita kasih contoh. Misal, di sini positif, di sini negatif. Pikiran dalam kendali kita. Boleh milih ini, boleh milih ini. Lihat dampaknya. Ada tetangga ibu. Ibu lagi di teras, misalkan di rumah. Tetangga ibu lewat depan ibu, rumah ibu, celonong aja. Nggak nyapa. Dia soalnya nggak nyapa. Dikala ibu berpikir negatif, kok nggak nyapa sih? Sombong amat. Nah, sombong. Siapa yang terjemahin pikiran dia? Sendiri yang terjemahinnya. Pikiran dia, kan milih yang ini. Dikala ibu terjemahkan sombong, perasaan ibu gimana? Enak gak? Kesel gak? Kesel dong. Sombong. Kenapa sih sombong? Dari pikiran, ternyata mau jadi kesel. Kenapa? Karena milihnya ini, sombong. Kalau ibu lagi kesel, tindakan ibu bener gak? Misal, ibu lagi kesel nih ke suami, misalnya. Lagi kesel ke pasangan, ibu suruh beberes rumah. Tindakan ibu beberes rumah nih, kerjaan. Beres semua rumah tuh. Yang ada feeling terbang ya. Iya kan? Tapi kalau ibu perasaan lagi enak nih, habis gajian, beres gak rumah? Maksud gak? Ternyata dari perasaan mempengaruhi ke tindakan, Pak. Tadi karena ibu kesel, tindakannya nggak bener ya. Tindakan nggak bener, hasilnya jelek dong. Acak-acakan dong rumah dia. Kita ambil ke sini. Sama kasusnya, tetangga lewat, nggak nyapa. Berpikir positif. Mungkin nggak lihat. Mungkin lagi buru-buru. Mungkin lagi kebelet. Misalkan. Berpikir positif. Perasaan ibu aman? Aman, nggak kesel kan? Aman. Ibu tetap santai kan, bisa kerja kan? Tapi nggak, kalau perasaan ibu lagi bahagia gitu kan, beres, makanan dia siap saji. Jika ibu kacau, wah bodo amat, kacau udah, tindakannya kacau semua itu. Ya nggak mungkin lah ibu lagi perasaan kacau, beres imah, mau bener mau. Ya kan, tapi kalau ibu lagi seneng, rumah alhamdulillah kan, aman kan? Jadi mempengaruhi perasaan tuh ke tindakan. Jika perasaannya enak, ya tadi hasilnya pun bagus, Bu. Suami ibu pikirannya lagi kacau, mau bener gak WG di kantor gimana? Rasa gitu nggak sih, Pak? Ya. Kesel nih, udah kacau ini, kacau semua tindakannya. Maka ini masih satu kesatuan pembahasannya, yaitu pikiran itu dalam kendali kita. Kita bisa milih yang ini, bisa milih yang ini. Ibu mau kesel boleh, ibu mau ridho boleh. Makanya saya minta tolong kendalikan pikiran. Orang-orang yang kesurupan itu setan udah mengendalikan pikiran dia, Pak. Makanya orang yang susah disadari pas ruqyah, pasti dia kalau ada masalah langsung diikutin terus, Pak, dibawa di. Jadi udah gampang dikendalikan setan. Setan kan bisa udah marah langsung. Disurupan nggak bisa disadarin, pasti masalahnya banyak dia. Selalu mengikutin itu, diikutin, bukan dilawan. Pikiran ini, masalahnya lagi adalah di pikiran kita, di otak kita tuh rame. Ibu diem aja ngomong ini tuh. Antum diam nih. Rame kan di sini kata-kata. Ada enggak? Entahlah itu materi itu pusing lagi nantinya. Tapi ngerasa nggak sih? Kita lagi diam nih. Ini rame kan? Apalagi laki-laki. Oceh gini gitu. Masalahnya kalau banyak yang positif mending, Pak. Negatif gimana? Kacau udah ke sini. Ayo, Sia. Nah, jangan masuk ke situ dulu lah. Levelnya ketinggian. Ini aja dulu. Saya mengarahkan, memberikan analogika yang sederhana dari perasaan pikiran ini mempengaruhi perasaan kita. Ya, kan perasaan ngaruh tindakan, tindakan ngaruh hasil.
gitu kan. Kalau ibu tadi wah itu lurahnya, udahlah, sudah, gitu kan, udah terima, ridho. Nah nanti ya kita akan melepas emosi negatif. Nih sekarang kita mulai masuk ke terapinya nih. Ini belum nih saya kasih ke ibu soalnya nih. Ada 2 cara nih. Alhamdulillah saya dengan izin Allah saya punya ilmu untuk melepas emosi negatif. Emosi negatif itu kayak gini Pak, atau trauma. Memori di sini emosi. Misal ibu dizalimin oleh tetangga, namanya Dewi, jahat dia ke ibu, memorinya tuh, ya. Dimanapun ibu ketemu namanya Dewi itu kesal. Kata istrinya tuh pas banget kata istrinya. Contoh, ganti itu. Bisa banget kok. Atas izinnya Allah Bu. Saya nggak ada kok japri-japrian sama suami ibu. Katanya dia ganti Udin aja Udin. Maaf ya. Oke, ini memori Pak. Tugas saya menghilangkan emosinya Pak. Karena memori saya nggak bisa ngilangin, cuci otak saya nggak bisa. Tapi saya membantu menghilangkan emosinya ini bisa. Lihatin. Jika ada memori di sini Pak, ada orang kenangan memori buruk atau trauma. Ada dengan bau lah, ada dengan warna lah, ada dengan nama lah, atau kejadian. Pokoknya langsung otomatis, Kak, bahasanya ada zaman sekarang mah trigger. Jika otomatis langsung muncul kesal, marah, sedihnya. Bagaimana caranya agar dia ingat namanya Udin, hilang rasa kesal, marah, jengkelnya? Itulah tugas saya Pak, ngilangin bab trauma. Ada, dengan izin Allah, saya upgrade terus belajar. Allah datangkan ilmu, oh ini bagus, saya bilang. Ternyata ada. Ada kan beneran di ibu memori atau apa, kalau pokoknya itu langsung kesal. Iya. Mau nggak dihilangin? Dihilangin mau nggak ininya? Iya mau. Gitu kan. Nih, ilmu ini, saya masih mulai masuk ke terapi. Ya, nanti walaupun ibu ingat namanya Udin, ibu udah biasa aja. Minimal hari ini berkurang rasanya. Misalkan tadinya 100%, udah berkurang jadi 70, nanti 60, sampai hilang total. Sampai malah iba ke si Udin. Dulu mah kan kesal, marah, pengen balas dendam, pokoknya kayak gitu lah rasanya. Nanti kalau udah klimak udah bagus, dia tuh malah kasihan, jatuhnya tuh malah iba. Oh hebat kan, yang tadinya mau nyerang gitu, jadi kasihan kenapa sih dia ngelakuin kayak gitu dan lainnya. Gitu kan. Nah, bagaimana salah satu melepasnya adalah ada 2 metodenya. Cuman 2 metode itu tidak akan berhasil kalau nggak ada jurus namanya dia harus apa? Tadi dulu bahasa gampangnya. Mau. Dia harus mau melepasnya. Dia harus bahasanya mengakui. Saya nggak tahu seberapa banyak, seberapa kantong, seberapa karung masalah ibu di sini kesel marahnya. Mungkin selama ini ibu abaikan, singkirin doang, padahal ada. Tinggal nunggu momentum doang, teder langsung. Banyak orang kayak gitu Pak. Kesel, marah, jengkelnya, udahlah biarin. Jadi ini di sini kita akan menyelesaikan, membuangnya. Kan ada orang traumanya lah dan lainnya banyak nih kumpulin di sini nih. Gitu kan. Dikala dia ada lagi lemah, oh ini tinggal keluar doang. Dah. Saya nggak mau, saya akan menghilangkan traumanya itu sadarin aja itu ada rasa itu gitu. Nanti tinggal dihadirkan, mau terserah ibu mau rasa apa dulu, mau rasa sedih, marah, kecewa, terserah ibu hadirin. Akui bahwa ini rasa ini ada. Paham nggak? Iya. Hadirkan, saya suruh hadirin bukan mengabaikan. Hadirkan. Kalau sudah hadirkan, kita akan lepaskan dia. Dengan apa tadi? Kuncinya ridho. Menerima, terima. Ridho dan menerima dan ikhlaskan. 3 kuncinya. Ridho, terima, ikhlaskan. Semua yang terjadi atas izinnya Allah. Kan saya bilang tadi itu. Ngapain? Itu di luar kendali juga. Udah terima. Ridho, ikhlaskan. Yang penting mau ibu melepaskan ini. Kalau ibu nggak mau, nggak bakal bisa lepas. Bersedih, marah, kecewa, dan lainnya. Analogikanya kayak gini. Ini spidol, Bu. Saya genggam nih Pak. Saya nggak mau lepasin ini Pak. Sekuat apapun kalau saya nggak mau nggak akan bisa lepas Pak. Kalau saya mau ngelepas spidol ini sebenarnya sebundah inilah. Kalau saya mau, Ustadz harus
tangan mana dulu ngelepas? Enggak kayak gitu kok. Emang saya mikir dulu, apakah tunjuk dulu? Enggak, lepas aja. Masalahnya ibu mau lepas kah sedihnya, marahnya kayak ada yang terlalu kuat. Enggak, saya nggak akan maafin dia. Ah, itu kan nggak mau lepasin berarti dong. Saya pengen balas. Pasti ada kecewanya, nggak nerima. Kan saya bilang, terima. Ini juga kuncinya ini kan. Ini bab takdir, terima. Mau nggak mau. Oke, mau diuji terus bab itu. Ayo sih. Mau Allah murka, ayo. Mau diuji Allah, mau nggak mau. Saya bilang, ya, terima, ridho, ikhlas. Ini kuncinya kan saya bilang tadi. Kalau di awal, Bu, ridho, ikhlas. Sering kata-kata itu. Ini saya ngalir ngidul dulu nih. Ngalir ngidul dulu biar sampai endingnya tahu lah ini materi itu. Biar ibu mengikhlaskan, ridhokan semua yang ada dalam masa lalu ibu. Biar ibu jadi orang yang kuat. Bahasanya gitu kan, nggak baperan. Gitu kan. Nanti hadirkan semua rasa itu dan keluarkan. Metode pertama terapinya adalah dengan nafas. Nafas. Gimana Ustadz? Ini kodoro saya belum ikut pelatihannya, cuman saya lihat pelajari di video-video yang gratisannya aja. Karena lumayan mahal, ikut pelatihannya 7 juta. Kayak gini, bab kayak gini. Tapi dengan saya ikut yang gratis pun, saya udah coba, alhamdulillah bagus ini. Saya konekkan dengan keilmuan saya, alhamdulillah nih. Nemu saya gitu kan. Belum tentu orang lain nggak nemu gitu. Jadilah udah bisa. Dan di sini ternyata saya cari juga referensinya, oh ini dipakai tentara juga untuk dia agar gampang tidur. Tentara itu kan waktunya singkat Bu, gitu kan. Jadi dia harus cepat tidur gitu. Kalau ada waktu berapa menit harus bisa tidur. Dengan cara tarik nafas yang dalam, tahan di atas 2 detik terus buang. Gitu caranya. Tentara tuh gitu kamu tidur Pak. Masukinlah ke materi ini. Nanti ibu tuh hadirkan dulu. Kalau ibarat laptop Bu nih. Kita mau nge-delete Pak, kita harus ngeklik dulu yang mana yang mau di-delete. Kalau antum pencet delete doang, tapi nggak diklik, nggak tahu, nggak hilang-hilang. Maksud ya? Antum mana yang mau di-delete, antum klik dulu. Sedih kah? Hadirin, adain dulu. Di sana banyak karungan. Sini saya akan mau buang bahasa gitu kan? Oke? Nah, hadirkan, klik, kemudian nanti tarik nafas yang dalam, terus tahan, buang. Kayak gitu. Paham Ibu? Ya. Itu metode pertama Pak. Metode kedua nanti dengan di ruqyah. Ya. Di ruqyah itu hadirin semua rasanya tuh. Kesel, marah, pusing, hadirin semua. Nanti di ruqyah lepasin semua. Nanti Ibu pengen nangis, pengen muntah, lepasin. Karena Ibu mulai ridho, terima, dan ikhlaskan. Paham? Ada rasanya? Gimana ngadirin? Gampang, hadirin aja ininya. Triggernya muncul langsung, saya muncul. Ada orang makanya kalau sudah berkisah langsung nangis, itu connect. Langsung semua orang pasti bisa lah, gampang ini ngadirin ini. Langsung connect soalnya. Nanti akan dilihat setelah diterapi berkurang nggak? Coba ingat lagi, kurang nggak? Iya. Makanya bagus. Nggak tahu, susah Ustaz, hilang rasa ininya. Tadi ada kesel, gimana, sedih, marah, ada sih. Biasa aja. Itu pasti berarti. Minimal berkurang. Kalau udah berkurang berarti benar cara ngebuangnya. Sama aja, berarti masih salah dia, belum paham cara kerja ngebuangnya. Udah mulai masuk terapi nih. Oke, paham? Oke, ayo kita mulai. Tolong bukain air ruqyah 1 Pak. Biarin airnya di situ, tutupnya aja yang dibuka. Plastik. Bapak mau ikut di ruqyah? Aduh, biar tambah soleh ya. Ayo. Amin. Balik kanan, balik kanan, balik kanan. Iya, saya dari belakang, dari belakang. Sana, madep sana. Oke. Kita yang teknik pertama dulu ya, pakai pernapasan ya, tarik terus buang ya nanti ya. Ikutin kata-kata untuk saya dengerin aja. Silakan hadirkan dulu rasanya yang mau mana yang di-delete, yang mau dihapus, silakan hadirkan rasanya. Cukup ingat aja momennya. Keselnya akan muncul, marahnya akan muncul. Hadirkan rasanya nggak apa-apa. Dari kesel ke pasangan atau ke anak atau ke orang, hadirin aja. Akui bahwa rasa itu ada, jangan diabaikan. Oke, kalau sudah bisa diklik, kemudian kita tarik napas yang dalam. Tahan di atas, kemudian buang. Ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Membuangnya memang dihukan. Seperti kita pernah capek, kemudian
Nah, itu kan membuang sebenarnya emosi kita. Karena kita, aduh capek banget, ya itu membuang. Ya jangan suka membuangnya, buang aja. Ya, kita klikkan lagi. Apakah beban di pikiran yang terlalu kuat itu bisa dihilangkan juga? Di perasaan di dada hilangkan aja. Fokus lagi dari kesedihannya, kemarahannya, dari orang yang telah menzalimi kita. Kita akan membuang rasa ini dari kesedihan, kemarahan, trauma, apapun itu yang merasa di dalam dada selama ini tersimpan. Kita akan rasakan ini, kita akan buang dengan tarik napas yang dalam, tahan, buang, ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Membuangnya dengan mengikhlaskan, ya, ridhokan. Ya. Sekali lagi, coba rasakan, ingat lagi aja, triggernya ingat lagi aja. Ingat momennya, pasti muncul emosinya. Tadi kan rasa itu, kemudian kita akan siap untuk membuangnya. Ya, terima bahwa kita ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa, kita ngerasa marah, hadirkan rasa itu, dan tolong lepaskan, ikhlaskan, ya, rasa itu. Nggak enak, pasti lebih enak, lebih plong dilepas. Buat sampai kapan rasa itu akan ini ujian nggak akan selesai. Kita tarik nafas yang dalam, tahan, buang, ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Kita tarik nafas yang dalam, tahan, buang, ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Sekali lagi terakhir, ya sekali lagi rasakan yang ada selama ini. Rasa ini memang terlalu kuat, sedihkah, marahkah, kecewakah, pusingkah, streskah, karena itu luar kendali, sudah lepaskan. Lepaskan, itu di luar kendali kita. Ngapain sih? Ngapain sih? Makanya kemarin pasien saya yang dari Tangerang jauh-jauh, Bu. Saya khusus 3 jam saya ngobrol dari pagi. Setelah diterangkan ini, iya Ustaz, ngapain ya selama ini? Iya, ngapain? Itu kan luar kendali, ngapain dipikirin? Ngapain taruh di perasaan? Ini luar kendali, lepasin aja, saya bilang. Alhamdulillah, dia udah paham. Kita fokus lagi rasa-rasa sedih, marah, kecewa yang menghabiskan energi kita selama ini, ya, yang bikin pusing itu luar kendali kita, yang bikin perasaan kesel jadi itu luar kendali kita. Sudahlah, jangan jadi Tuhan. Lepaskanlah, ikhlaskan, ridhokan. Kita tarik napas yang dalam, tahan, buang, ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Buka matanya, coba cek lagi rasanya, berkurangkah? Lebih enak, Bang? Bisa? Coba dicek, diingat lagi, kemudian rasanya berkurang nggak? Cara ngeceknya gitu. Ingat memorinya, rasanya berkurang nggak? Nanti kalau pengen sampai 0, lakukan di rumah mandiri. Yang saya nggak tahu rasa yang mana. Dikala ibu stres, pusing lah, buang aja langsung, tarik nafas, buang kayak gitu. Kalau itu udah paham, kita masuk ke materi terapi yang kedua, itu ruqyah. Sama teorinya, hadirkan rasa itu semua, Bu, hari ini, Bu. Ya, jangan dibawa pulang. Ibu udah jauh-jauh, yuk kita buang di sini aja. Ya, bukan buang dilampiaskan, tapi memang buang mengikhlaskan, meridhokan, menerima. Terima ini ketetapan dari Allah. Terima bahwa ini luar kendali kita. Allah nggak suka kita jadi Tuhan, nggak boleh, nanti syirik. Nggak boleh, udah itu urusan Allah. Kita hanya tugasnya berikhtiar, mendoakan, mengajak. Kita bukan nabi. Sudahlah, biar jangan terlalu lama. Ya, sudah. Nggak ada kata tapi. Ya, semuanya atas izin Allah. Udah. Allah Maha Adil. Orang yang jahat pasti akan dihukum. Ya, orang yang beribadah pasti akan dapat pahala. Sudah, kayak gitu aja. Kita sayang kepada orang-orang yang kita cintai, ya udah, doakan aja, nasihatin aja. Udah, di luar kendali. Nggak boleh maksa. Karena itu konteksnya di luar kendali. Istighfar, syarat salawat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepaskan aja. Yang penting kita mau melepaskan rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, bahkan rasa pusing di pikiran, lepasin. Itu di luar kendali, ngapain dipikirin? Lepasin aja. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تغفر فيتعلمون منهما ما يفارقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masalah jin kalian seluruhnya. Hai jin-jin sihir, jin-jin qadam, jin kebatinan dari ainul jin, hasadnya bangsa jin. Saya perintahkan atas malaikat kursiul khizr yang ada di kaki, mulai di rahim, di perut, tulang ekor naik ke dada, naik ke leher, keluar lewat muntal sendawa. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia khusus untuk ibadah pada Allah. Dengarkan ya masalah jin. Ini saya berdakwah pada kalian. Dengarkan, tugas kalian sama dengan kita, itu beribadah pada Allah. Apakah kalian ridho? Ya masalah jin, apabila ada keluarga kalian dizalimi, disakitin, keluarga kalian, atau orang tua kalian, atau anak kalian, atau saudara kalian, apa kalian ridho ya masalah jin? Keluarlah kalian. Sesungguhnya, apabila kamu disuruh oleh orang-orang tukang penyihir, ya apakah kamu mau apabila mereka tukang sihir itu, dukun-dukun itu masuk neraka? Dan kamu pun masuk neraka ya masalah jin. Keluarlah kalian dengan baik-baik. Keluarlah, bertobatlah kalian yang masalah jin. Ini dakwah buat kalian yang masalah jin, keluarlah. Cukup berdoa dari kejauhan kalau memang kamu sayang ke orang ini. Sudah, keluarlah. Ukhrijadullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Kemudian dulu semprotin habatus sauda ke mulut 5 kali telan. 2 telan. Bismillah. Kasih ke bapaknya juga. 5 kali telan. Hadirkan rasanya
Semuanya kita buang, kita lepaskan selama ini kesalmaan aja kan sudahlah. Fokus pejamkan mata, dengarkan. إلهي ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Keluar kamu. Keluar semuanya. Naik semuanya keluar. Cepat keluar. Yang ada di perutnya bikin asam lambung sebelah kiri. Naik. Ayo Allah. Yang bikin takut mati yang di dadanya sebelah kiri keluar. Amana Rasul bima أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ikuti kata-kata saya. Maafkan untuk semua orang yang telah menzalimi, lepaskan aja, maafin, pengen kita sehat supaya kita sehat, bodo amat biarin kalau orang yang zalim. Ikuti kata-kata saya, ya Allah ya Rabb, mulai detik ini saya maafkan semua orang yang telah menyakiti saya, menzalimi saya maafkan mereka ya Allah tanpa syarat. Saya ridho takdirmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulai detik ini saya maafkan semua orang yang telah menyakiti saya, menzalimi saya. Saya maafkan mereka ya Allah tanpa syarat. Saya ridha takdirmu ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keluarlah masuk lagi orang yang sudah ridha dan memaafkan orang-orang yang telah menzalimi. Keluarlah dari kesedihannya, kemarahannya, ketakutannya, traumanya kuat. Ukhrijadallah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمن ورحيم. Keluar yang di kepalanya, pikiran-pikiran buruk, bisikan-bisikan yang ada di kepalanya, yang numpuk di pikirannya, terlalu pusing. Keluar ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
فإذا هي تلقف ما يافكون ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقى قال Musa ma jitum bihi sihir. Ya Rabb, batakanlah sihir yang ada di tubuhnya. Keluarkanlah ya Rabb, mudahkan ya Rabb. Falamma alqa qala Musa ma jitum bihi sihir. Inna Allaha sayubtiluh. Inna Allaha sayubtiluh. Inna Allaha sayubtiluh. Inna Allaha la yuslihu amalal mumsinin. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tarik napas yang dalam, buang. Kita buang yang ada di pikiran, terlalu sumpah, terlalu berat di pikiran. Tarik napas yang dalam, tahan, buang. Udah, ikhlasin, lepasin, ridhoi. Oke, cukup. Madep sini.